Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel Kuliah Data Science bersama saya Eko Nur Cahyo. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial olah data pandas Python. Kita telah sampai pada pertemuan yang ke-29, yaitu create variabel baru dengan kondisi. Bagian yang pertama, kita akan menggunakan numpy select. Nah, bagaimana caranya? Silahkan teman-teman membuka kode editornya masing-masing. Baik, kita mulai dari kode editor yang masih kosong, teman-teman. Jangan lupa yang pertama kali kita lakukan adalah mengimport library pandasnya. Import pandas spd. Kemudian kita ambil datanya, pd.read excel, gitu ya. Kita simpan dalam folder data, kemudian kita pakai file sebelumnya, file agregat aja, .xlsx. Oke, kemudian kita cek datanya, kita print datanya. Oke, python main.py. Oke, datanya adalah seperti ini ya teman-teman ya, ada 30 nama siswa, kemudian ada nilai matematika, umur bulan, jenis kelamin, dan namanya, serta dia berasal dari kelas mana. Oke, untuk membentuk variabel dengan syarat maksudnya adalah kita ingin membentuk variabel baru, misalnya JK atau jenis kelamin, singkatannya JK itu isinya adalah laki-laki dan perempuan, tetapi syaratnya adalah laki-laki akan terisi jika jenis kelamin ini berkode 1, kemudian akan terisi perempuan jika jenis kelamin berkode 2. Artinya bersyarat dari variabel jenis kelamin. Jadi kita akan membentuk suatu variabel baru yang namanya JK, tetapi bersyarat berdasarkan variabel jenis kelamin yang ini. Oke, caranya adalah ada dua, teman-teman. Yang pertama, pada part yang pertama ini kita akan menggunakan numpy.select. Nah, caranya adalah seperti ini. Yang pertama, menggunakan numpy.select. Nah, untuk dapat menggunakan numpy, karena numpy ini adalah library terpisah ya teman-teman ya, maka teman-teman harus mengimport terlebih dahulu. Jadi import numpy snp. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal, maka teman-teman perlu menginstal numpy ini terlebih dahulu. Silahkan menginstalnya melalui command prompt ya teman-teman ya. Jadi bisa lewat sini, command prompt. Kemudian silakan dicek dulu misalnya, siapa tahu di komputer teman-teman sudah ada numpy-nya. Nah, kalau sudah ada numpy-nya, maka nanti ini akan muncul nih numpy di komputer saya itu numpy versinya 221. Nah, silakan teman-teman untuk menginstalnya terlebih dahulu jika belum ada numpy-nya. Oke, caranya untuk membentuk variabel baru adalah menggunakan numpy.select. Itu caranya adalah data. Misalnya ini JK gitu. JK itu jenis kelamin gitu ya. Variabel baru namanya JK. Itu np.select gitu ya. Select dalam kurung. Kemudian ini adalah datanya, data syaratnya, yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin. Kemudian jenis kelaminnya itu sama dengan 1. Itu ya. Kemudian nilainya adalah misalnya kita ganti jenis kelamin. Oke, teman-teman, kita coba dulu teman-teman, apakah error atau tidak ya. Kita coba dulu. Nah, ternyata error teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan cara yang pertama, yaitu numpy.select, maka untuk variabel targetnya itu juga harus bertipe numerik, atau misalnya kita ganti 100 gitu ya teman-teman ya. Jadi variabel JK ini isinya akan 100 ketika jenis kelaminnya itu 1. Nah, kita coba dulu ya teman-teman ya. Kalau seperti ini harusnya tidak error teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi jika jenis kelamin berisi 1, ini ya 1 ya, maka ini JK-nya 100. Nah, lainnya masih 0. Nah, untuk itu kita harus mengganti lagi nih teman-teman.
ini JK, data JK sama dengan data, mungkin ya, JK dot replace gitu ya, replace, kemudian ini 100 gitu ya, dengan jenis laki-laki ya, laki-laki. Oke, jadi kita coba dulu hasilnya. Nah, kita jadi tidak bisa sekali jalan, teman-teman. Kemudian di replace lagi, replace, kemudian 0 perempuan. Oke, kita jalankan lagi, barulah jadi sesuai yang kita inginkan. Ini untuk yang Fitri, ini perempuan, Abdul Latif laki-laki, Ahmad Supono 1 laki-laki, Sisil 2 itu perempuan, dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara untuk membuat variabel baru dengan syarat. Itu kalau menggunakan numpy select itu 2 kali jalan ya. Yang pertama kita ubah dulu ini menjadi angka karena bisanya hanya angka. Kalau kita langsung string dia akan error. Baru kemudian setelah terbentuk angka ini baru kita ubah menjadi laki-laki dan perempuan melalui fungsi replace atau metode replace. Oke, demikian saja teman-teman tutorialnya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.